Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita ada dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerendahan hati. Di Alkitab ada cerita tentang pemimpin dengan kerendahan hati. Siapa dia? Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan dari Injil Yohanes 13 ayat 12 sampai 14. Demikian saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, bagian firman Tuhan yang kita bahas kali ini adalah saat di mana perintah Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya ketika ia selesai membasuh kaki mereka. Saat itu adalah saat makan malam bersama sebelum hari raya Paskah. Saat itu juga adalah saat terakhir kalinya Yesus berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum ia mati disalib. Dan momen akhir ini adalah momen penting bagi Tuhan untuk memberikan pesan bagi murid-muridnya. Membasuh kaki adalah bagian dari kebiasaan Yahudi. Biasanya hal ini dilakukan apabila seseorang berkunjung ke suatu rumah. Maka orang tersebut akan dilayani oleh seorang hamba yang paling rendah yang siap membasuh kaki tamunya. Kita bisa baca di 1 Samuel 25 ayat 41 atau di Lukas 7 ayat 44. Jadi hal ini memang lazim dilakukan di daerah sana, di daerah Israel, padang gurun, mengingat kondisi padang pasir yang mudah menyebabkan kaki kita menjadi kotor. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus saat itu bukanlah sebagai tuan rumah, namun sebagai seorang guru yang sedang duduk bersama dengan ke-12 murid-muridnya. Karena tidak ada hamba yang melakukan pembasuhan kaki, maka Tuhan mengambil inisiatif untuk melakukan tugas tersebut, merendahkan dirinya dengan menanggalkan jubahnya, dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya satu persatu, serta menyekanya dengan kain lenan. Sebagai seorang guru dan pemimpin, Yesus menunjukkan kerendahan hatinya untuk melayani mereka. Walaupun Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa salah satu dari muridnya akan mengkhianati dia. Jadi bila kita lihat hal di atas, bagi kita mungkin sulit kita kerjakan. Ya, dalam segala keadaan, baik itu gembira, sedih, atau berduka sekalipun, kita dituntut untuk sama seperti Tuhan Yesus. Mau ambil posisi melayani sesamanya. Mungkin saat ini kita adalah posisi seorang pemimpin di sebuah organisasi, atau pemimpin dalam suatu lingkup yang sangat kecil sekalipun. Tentunya kita wajib belajar dari kisah di atas. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi mereka yang kita pimpin dan rela mengambil bagian paling rendah untuk melayani mereka. Sebab firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 43-44 dikatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Dan Tuhan Yesus sendiri telah melakukan hal tersebut untuk menjadi teladan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa agar kita lebih lagi mengasihi sesama kita dan memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Mau ambil bagian dalam melayani murid-muridnya, seperti kata firman-Nya, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.